Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian semester akhir mata kuliah Mekanika Tanah 1. Di sini langsung jawabannya aja. Nomor 1A, bagian A, yaitu padatan tanah atau compression, suatu proses di mana pori-pori tanah diperkecil dan kandungan udara dikeluarkan secara mekanis. Cara mekanis yang digunakan di lapangan biasanya menggunakan menggilas, sedangkan di laboratorium dengan cara menumbuk atau memukul. Daya pemadatan ini tergantung pada kadar air. Meskipun digunakan energi yang sama, nilai kepadatan yang diperoleh berbeda-beda. Pada kadar air yang cukup rendah, tanah subur dipadatkan. Sedangkan pada kadar air yang cukup, tinggi nilainya kepadatannya akan menurun sampai suatu kadar air tinggi sekali sehingga tidak dapat dikeluarkan dengan pemadatan. Kadar air tertentu akan didapatkan keadaan yang paling padat atau angka pori paling rendah. Kadar air di mana tanah mencapai keadaan yang paling padat disebut kadar air optimum. Yang bagian B-nya, langkah-langkahnya itu yang pertama ambil tanah kering, alami kurang lebih 50 kg. Yang kedua, tumbuk dan haluskan tanah dengan palu karet, lalu diayak dengan saringan nomor 4. Yang ketiga, ambil tanah yang lolos saringan nomor 4 sebanyak 5 plastik masing-masing 2,5 kg dengan ukuran yang sama untuk standar. Dan minimal kantong plastik masing-masing 5 kg per kantong untuk modified atau pemadatan berat. Yang keempat, campurkan tanah dengan air sedikit demi sedikit sampai merata dengan menggunakan talam besar. Dengan campuran air ditambah berkelipatan yang sama, misal 100, 200, 300, 400, dan sebagainya. Terus yang nomor 5, telah dicampur dalam kantong plastik selama 24 jam supaya air terserap merata oleh tanah. Yang keenam, timbang mold plus base plate, kemudian berikan sedikit pelumas, yaitu W1. Masukkan tanah yang sudah diperum kurang lebih 2/3 tinggi mold, lalu padatkan menggunakan hammer padat. Yang kedelapan, ulangi langkah 7 sampai dengan lapisan terakhir. Lalu ambillah plat penyambung dan ratakan permukaan tanah dengan plat perata sesuai permukaan mold. Kemudian timbang sama dengan W2. Terus nomor 9, keluarkan contoh tanah yang sudah dipadatkan menggunakan extender, lalu ambil sedikit tanah dari masing-masing lapisan untuk dicari kadar airnya, minimal 3 cawan. Yang ke-10, jika hanya menggunakan 1 mold, lakukan langkah 7 sampai 11 sampai dengan contoh tanah dengan campuran berakhir. Nomor 11, gambar grafik kepadatan tanah dan kadar air optimum serta garis zero air void atau ZAV dari percobaan tersebut. Di sini yang C, pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang pertama, tanah dasar yang lembut dipadatkan di balik menggunakan dozer. Lakukan cara ini sampai tanah dasar bagian bawah yang lembab terbalik. Terus yang kedua, tanah dasar yang lembab dibiarkan atau dijemur mengering selama 6 jam dengan catatan kondisi cuaca cerah dan panas. Yang ketiga, setelah tanah dasar yang dijemur kering, gunakan alat fibrosip foot atau tamping roller untuk pemadatan. Lakukan proses ini dengan metode VPAS conditioner dengan getaran yang tupas low dan tupas high. Yang keempat, setelah proses pemadatan menggunakan SIFWOT, lakukan sesuai, lalu dilanjutkan lagi menggunakan fibroroller dengan metode pemadatan VPAS kualitasan dengan pas getaran yang kelima, lalu padatkan tanah kembali menggunakan tandem roller ke seluruh permukaan tanah dasar sampai tanah padat merata. Di sini yang bagian D-nya. Bagian A-nya, berat tanah basah dalam cetakan dalam satuan gram 7.693, 7971, 8213, 8127, 8112, 7912. Kadar air dalam satuan persennya 6, 8, 10, 12, 14, 16. Terus berat moldnya itu 4072 gram, diameter dalam 1 mm-nya itu 152, volume moldnya itu 950 mili.
rumus volume basah yaitu gamma W dibagi V. Rumus volume kering yaitu gamma D sama dengan gamma per 1 plus W persen per 100. Nomor sampel, ada berat tanah basah dalam cetakan. Bagian satunya itu ini 7663, 7971 dan seterusnya. Kadar airnya itu yang kanan 68 sampai 16. Terus volume basahnya itu bagian satu itu didapatkan 8,12, bagian 2 8,45, bagian 3 8,71, bagian 4 8,62, bagian 5 8,6, bagian 6 8,39. Volume keringnya didapatkan bagian 1 7,66, bagian 2 7,82, bagian 3 7,92, bagian 4 7,7, bagian 5 7,54, bagian 6 7,3, 7,23. Nah, ini untuk grafiknya sesuai pada yang di sini. Lanjut bagiannya. Kepala proyek harus menggunakan kadar air sebesar 10% karena pada kadar air tersebut kondisi tanah akan mempengaruhi atau memperoleh kepadatan maksimal. Di sini bagian 2A. 2A terdapat tegangan total, dihitung tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Itu tingginya 4M, 8M, P-nya itu 19 T per meter kubik, PZ-nya itu 2 T per meter kubik, P-nya itu 1,6 T per meter kubik, PZ-nya itu 1,7 T per meter kubik. Compressible slip clay. Bagian A. Tegangan totalnya itu didapatkan 21,2 T per meter persegi, terus tegangan porinya itu 8 T per meter persegi, tegangan efektifnya itu 13,2 T per meter persegi. Nah, ini grafiknya. Ini grafik tegangan total 21,2, tegangan porinya, tegangan efektif. Bagian B-nya 1 meter di sebelah sini. Nah, untuk ininya 4 meter, 8 meter sama seperti tadi yang atas. Tegangan totalnya itu didapatkan 21,6 T per meter persegi. Tegangan porinya itu 13 T per meter persegi. Tegangan efektifnya itu 8,6 T per meter persegi. Grafiknya itu seperti ini. Tegangan total didapatkan segini, tegangan pori didapatkan segini, tegangan efektifnya didapatkan segini 8,6. Terus yang bagian C-nya itu sama. Dapat 1 meter juga. 8 meter. Nah, ini tegangan totalnya dihitung dapatnya 21,6 T per meter persegi, tegangan porinya itu 13 T per meter persegi, tegangan efektifnya itu 8,6 T per meter persegi. Ini didapatkan dari tegangan total, tegangan pori, tegangan efektif. Jadi kesimpulannya yaitu semakin naik muka air tanah, maka semakin naik juga naik tegangan pori pada tanah. Dan juga begitu pula tegangan efektif semakin naik muka air tanah, maka semakin turun nilai tegangan efektif pada tanah. Di sini ada bagian 3A. 3-nya ini gambarnya seperti ini. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, bagian F, bagian G. Nah, bagian B-nya itu HA sama dengan HB, sama dengan HC, sama dengan HD, sama dengan HE, sama dengan HF, sama dengan HG. Delta H-nya itu sama dengan H1 per ND. Jadi sama dengan 15 per 8. Hasilnya 1,875 per meter. Terus tegangan angkat. Tegangan angkat itu sigma jaringan yang lewati Y kali W. YW-nya itu 1 ton per meter kubik. Di titik A-nya itu mendapatkan hasil 16,125 T per meter persegi, titik B-nya itu 14,25 T per meter persegi, C-nya itu didapatkan 12,375 T per meter persegi, titik D-nya itu 10,5 T per meter persegi, terus titik E-nya itu 8,625 T per meter persegi, titik F-nya itu 6,75 T per meter persegi, titik G-nya itu 4,875 T per meter persegi. Ini untuk grafiknya. Ini dapatkan hasil dari perhitungannya tadi. 16,25, 14,25, 12,375, 10,5 sampai titik G-nya itu 48,4
4,875. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.